Oke guys, jadi saya sudah install semua. Anda lihat prosesnya ini. Jadi ini benar-benar metil ini tidak jadi mampet pada posisi isi freon. Ini jadi prediksi saya ini sederhana ini. Begitu metil diisi kemudian ke kondensor, setelah begitu diisi freon campur, di filter akan numpuk bekuan freon ini, ketemu metil ini akan pecah sehingga lari ke kapiler. Ini sudah saya colokin kira-kira 5 menit. Saya kasih tahu hasilnya ini. Oke. Anda lihat prosesnya. Etchingnya tuh. Oke, ini 8U. Jadi ini sudah pasti ini sempurna ini 8U ini. Oke, Anda lihat di video prosesnya. Oke guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta lagi. Saya berhadapan dengan kulkas Aqua satu pintu dan saya akan ganti kondensornya. Karena ini berdasarkan 3 hari yang lalu sudah saya cek bahwa ini ada kebocoran di bodi. Sedangkan pres kompresor ini bagus. Sebenarnya ini dilema ini. Berapa puluh konten, ratusan kulkas yang saya unggah, Aqualah yang nominasi tertinggi mampet di pipa kapiler. Jadi memang ini saya bawain 3 meter kalau ini mampet. 3 meter tentu tidak saya pakai semua, tetapi saya akan mengadakan langkah satu ini karena ngepres, saya sambung ini kapiler sudah, oke. Kemudian apakah saya akan isi metil menjadi tidak mampet? Saya akan lakukan itu karena sebelum saya pasang kapiler. Apakah saya akan ketipu oleh kulkas Aqua atau tidak, Anda saksikan. Oke, saya akan isi metil. Kira-kira 2 tutup ini ya. Jadi kira-kira 2 tutup. Sudah instalasi kondensor, kapiler sudah disiapin, filter sudah terpasang. Ini hanya pipa isap pengisian. Oke. Jadi saya masukin ke pipa isap pengisian dengan supaya ini begitu saya masukin metil, saya tutup kemudian naik ke kondensor ini, memecahkan freon pada saat di sini ngumpul di filter. Saya akan isi kira-kira 2 tutup ini. Anda saksikan ini. Langsung saya tutup ini. Ya. Ini vakum sehingga posisi vakum berarti ini hanya kapiler bolong. Naik ke kondensor ini tentunya si metil ini. Kalau kira-kira sudah vakum saya lepas ini. Jadi ini naik ini ke kondensor berulang-ulang. Apakah saya akan ketipu mampet oleh Aqua? Yang kelima kali Anda saksikan dengan langkah ini. Oke, sudah bawain saya itu kapiler. Oke, saya lepas lagi, saya tutup lagi. Jadi seperti itu. Supaya naik ke pipa kondensor. Ini menggunakan 8U ini kondensor ya. Berdasarkan uji dan beberapa konten, ini sempurna semua menggunakan 8U ini. Oke. Saya akan sambung kapiler. Jadi saya panjangin kira-kira 40-30 cm. Saya las dan tutup dulu itu video. Saya akan las filter ini. Anda saksikan. Jadi las filter ini kapiler sudah dimasuk. Ini harus miring ke sini nih ya. Jangan miring ke sana. Ntar ini masuk las-lasannya sumbat di kapiler. Jadi miring ke sini nih. Kira-kira 40 cm saya sambung.
Oke guys, sudah selesai. Saya nunggu dingin, ntar saya nyalain ini. Ini pastikan bahwa ini bolong ini, vakum. Misalkan sudah sedikit dingin, saya nyalain. Oke, jadi seperti ini. Sudah saya pasang kapiler, sambung kapiler, metil sudah saya masukin, otomatis saya akan isi freonnya. Apakah saya ini akan kena tipu oleh kulkas aku atau tidak? Bahwa ini akan mampet atau tidak, Anda saksikan. Oke, jadi saya akan bolongin. Kenapa saya nggak pakai tang potong kapiler? Saya itu sudah lama memakai, males sebentar tumpul karena keseringan. Oke, ya. Kalau sudah seperti ini, saya akan tutup ini dan saya cabut dan saya akan las pengisian. Oke, sudah saya pasang pengisian. Kalau ini bocor, ini menghisap dan vakum ini tidak mau habis. Jadi saya akan pasang freon menggunakan Jincool. Ini siapa saja dimanapun berada, kalau misalkan ini bukan iklan ini, belanja apapun yang online, setiap video saya ini sekitar 1000 ini sudah saya kasih iklan semua. Jadi misalkan freon nggak Klea, nggak ini, beli apa saja ini tentang dunia kulkas ini sudah saya iklanin semua. Artinya silahkan mau beli atau tidak. Kalau beli berarti mendukung saya bervideo ini guys. Saya akan pasang freon vakum. Saya tidak lupa juga mengucapkan terima kasih yang kemarin yang ngasih super tank. Terima kasih banyak ini. Inisialnya tidak saya sebutin. Oke, saya lagi vakum. Metil sudah, kemudian ini lagi vakum ini, ya. Ini kalau saya hari ini kena tipu oleh kapiler aqua, Anda bisa saksikan ini. Artinya untung ini. Pasti saya ganti kapiler, caranya bagaimana? Ini Anda bisa saksikan. Oke, ini namanya vakum. Paling 3 menit 7 menit habis ini. Kondensor 8U. Oke. Saya akan buka dan saya akan buang freon ini. Saya tutup. Dan ini keluarnya freon ini ya, karena saya buka, tentu saya akan tutup. Sudah melambat, saya tutup dan saya las. Ini untuk para pemula ini, Anda saksikan ini. Oke, sudah saya tutup vakum, kemudian nunggu dingin baru saya buka freon ini.
Anda bisa dengerin bahwa setengah perjalanan isi freon, saya pastikan bahwa ini tidak mampet, ini seperti ini ciri-cirinya. Kalau mampet seperti ini ciri-cirinya. Sudah saya isi metil dan saya akan buka ini freonnya. Tentu saya pegang pipa press ini. Dan freon. Apakah mampet? Ya enggak keluar. Oh, baru keluar. Oke. Ini ada bunyi kemudian masuk. Saya akan tutup, pastikan ini freon tidak mampet. Saya hanya mengandalkan sebuah logikanya seperti ini. Pada saat metil naik ke kondensor, kumpulan freon ini ketemu metil ini akan pecah, kemudian tidak beku sehingga ini kapiler ini menjadi bolong. Jadi ini kira-kira seperti itu kalau logika saya ini. Ini hangatnya dari bawah karena yang saya pasang pipa yang di bawah ini bukan yang panjang. Ini tidak saya tipu juga karena ini di tempat konsumen, kemudian jadi tidak jadi ini di tempat konsumen. Kalau tipu-tipu ini nggak bisa ini. Konten tipu-tipu ini nggak bisa ini. Ini pipa press sudah hangat. Artinya saya pegang ini baru 1U. Langkah kedua. Oke. Kalau tidak mampet ini dipegang getar ini, kayak berjalan. Saya akan tutup. Ini sudah hangat ini. Suara di dalam ada, saya akan tes. Apakah kapiler ini berjalan? Anda dengerin. Jadi ini suaranya. Ini yang namanya tidak mampet ini. Anda dengerin ya. Oke guys, ini tentu setengah perjalanan sudah tidak mampet, makanya ini ntar saya akan saksikan hasil ini. Setengah perjalanan kemudian saya akan lihat lagi seperti apa ini. Jadi tentang isi freon ini. Isi freon ini sebenarnya sudah saya uji di live juga, di Facebook, di YouTube juga video full. Ini ada 3 selang saja, kemudian patokan ecing.
Manipol saja patokan esing di evap. Manipol dan tang ampere tetap saja patokan di evap. Kemudian manipol tang ampere patokan tetap esing. Jadi PS ini tidak bisa dibaca nih sekian-sekian ini tidak penting karena esing di atas kemudian ampere. Dan satu lagi selang satu, oke, dan tang ampere. Jadi caranya kalau selang satu ini ampere ini masih di bawah mak. Ampere ini masih di bawah mak, kemudian di dalam ini harus sudah ada dingin maksimal, sehingga ini pada saat voltase listrik di rumah ini misalkan merendah, ini masih posisi ampere yang maknya, jadi di bawah mak. Ini sekitar 0,6. Oke. Kemudian saya akan baca esing di evap. Jadi chevron ini tidak pakai sekian PSI. Setelah saya uji ada berapa, samatin dulu nih. Oke, Anda bisa lihat suara dan esing. Oke. Esingnya sudah kabut ini berjalan, ini sudah. Kalau misalkan ditambahin atau tidak, ini sudah pasti tetap jadi. Jadi seperti itu. Sederhana. Jadi yang namanya patokan isi chevron ini ampere yang paling penting, di bawah mak misalkan 0,7 ini 0,6, esing di evap ini masih sudah sempurna, minimal ini separuh evap. Oke, jadi caranya seperti itu. Misalkan 12 PSI, dipatok 12 PSI memakai manipol, sedangkan di dalam belum maksimal, apakah harus ditinggal pergi? Ini sudah pasti tidak bakalan maksimal, masalahnya seperti itu. Tetapi kalau ampere kemudian esing, ampere ini di bawah mak, sudah pasti nih ketemu. Oke, ini ampere 0,6 ini. Kemudian di dalam sudah separuh evap lebih, kemudian tentu ini saya akan potong. Saya tutup. Las diraba dan saya akan tutup. Ini. Oke guys, jadi seperti itu. Sudah saya tutup pengisian. Kemudian jangan lupa ini las-lasan dilihat semua, apakah ini ada rembes oli atau tidak. Ini sebelum tinggal pergi ini sebenarnya ketahuan. Ini ampere di bawah. Jadi 0,6 nih. Ini aqua 8U. Oke, saya akan cabut, kemudian saya colokin ulang.